Eredivisie 202 Mei tahun 2026 resmi dibuka, dan laga perdana langsung menyuguhkan sebuah bentrokan yang mempertemukan dua tim dengan kekuatan yang sangat timpang di atas kertas. Feyenoord, raksasa asal Rotterdam yang selalu menjadi kandidat juara, akan menjamu NAC Breda, tim promosi yang musim lalu nyaris terjerembab ke jurang degradasi. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion De Kuip pada Sabtu 9/8 jam 23:45 WIB. Atmosfer di markas Feyenoord dipastikan membara, karena laga ini juga menjadi debut penuh Robin van Persie sebagai pelatih utama sejak awal musim. Meski secara historis dan kualitas kuat, Feyenoord jelas unggul. NAC Breda datang dengan mentalitas tidak ada yang mustahil. Pelatih Karel Hofkens tahu bahwa timnya harus tampil nyaris sempurna untuk bisa pulang dari Rotterdam dengan kepala tegak. Prediksi skor dan head-to-head Feyenoord vs NAC Breda di Eredivisie 9 Agustus tahun 2025 jam 23:45 laga pembuka musim Eredivisie langsung menyuguhkan kontras tajam di atas kertas. Raksasa De Kuip, Feyenoord, menjamu tim promosi yang baru saja lolos dari degradasi musim lalu, NAC Breda. Kedua tim akan bentrok pada Sabtu malam waktu setempat, membawa misi berbeda. Tuan rumah ingin memulai perburuan gelar, sedangkan tim tamu berusaha membuktikan diri layak bersaing di kasta tertinggi. Feyenoord menutup dua musim gemilang di bawah Arne Slot dengan koleksi trofi Eredivisie dan KNVB-Beker, namun musim lalu menjadi cerita berbeda. Brian Priske mengawali musim, sempat meraih Johan Cruyff Shield usai mengalahkan PSV lewat adu penalti, tapi posisinya goyah setelah jarak dengan pemuncak klasemen melebar hingga 12 poin. Pascal Baskert sempat memimpin sementara dan sukses membawa De Stadion Club melangkah ke perempat final Liga Champions setelah menyingkirkan AC Milan. Namun, Robin van Persie kemudian diangkat sebagai pelatih, tetap sayangnya tidak cukup untuk mengubah posisi akhir di peringkat ketiga. Musim ini, Van Persie memulai dari awal, tanpa bayang-bayang pelatih sebelumnya, dan sudah memberi sinyal positif lewat kemenangan 2-1 atas Fenerbahce di kualifikasi Liga Champions. Walau fokus utama ada di leg kedua pekan depan, Feyenoord tentu tidak ingin kehilangan momentum di laga pembuka Eredivisie ini. Absennya Gernot Trauner cedera Achilles, Jalen Mitchell, dan Bart Nieuwkoop memang mengurangi opsi lini belakang. Tapi kekuatan Feyenoord di sektor tengah dan depan tetap menakutkan. Kehilangan Igor Paisao diantisipasi dengan peran lebih besar bagi Anis Hezmoussa yang langsung memberi bukti lewat gol penentu ke gawang Fenerbahce. NAC Breda menjalani musim roller coaster tahun lalu. Sempat mengejutkan banyak pihak dengan bertengger di papan tengah hingga pekan ke-14, performa mereka anjlok drastis hanya meraih 14 poin dari 20 laga terakhir. Bahkan, mereka gagal menang di 16 laga penutup musim dan hanya selamat dari degradasi lewat play-off melawan Excelsior. Pelatih Karel Hofkens dihadapkan pada masalah klasik, konsistensi dan mental tandang. Musim lalu, Breda hanya 2 kali menang dari 17 laga away. Catatan yang harus segera diperbaiki jika tak ingin mengulang penderitaan. Pramusim mereka pun belum memberi jaminan 3 kemenangan dari 10 laga uji coba, bukan modal yang menggetarkan. Apalagi jadwal awal musim ini sangat berat. Setelah Feyenoord, mereka akan menghadapi NEC, AZ Alkmaar, Twente, dan Ajax. Di laga ini, Breda juga kehilangan Leo Grimel tangan patah dan Charles Andreas Brim cedera lengan, membuat opsi pertahanan makin terbatas. Namun, tumpuan tetap ada pada ketajaman Anthony Musaba dan ketenangan Sidney van Hooijdonk di lini depan. Perkiraan susunan pemain Feyenoord 433 Wellen Rezer, Lotomba, Ahmed Hodzik, Watanabe, Bos, Steen, Weng, Timber, Musa, Ueda, Sar NAC Breda 4.231 Bielika, Kongolo, Mahmud Taufik, Kemper, Valerius, Ballard, Limens, Nasoh, Van Hooijdonk, Sowah, Telviti. Prediksi skor secara kualitas, pengalaman, dan dukungan publik di Kuip. Feyenoord unggul mutlak. NAC Breda butuh permainan sempurna untuk mengimbangi, terutama menjaga disiplin pertahanan agar tidak dibombardir sejak awal. Namun, melihat rekor 5 kemenangan dari 6 pertemuan terakhir untuk Feyenoord, laga ini kemungkinan akan menjadi ujian terlalu berat bagi Breda. Feyenoord mencari kebangkitan penuh.
Feyenoord mengakhiri musim 202 April tahun 2025 dengan perasaan campur aduk. Di bawah Brian Priske, mereka sempat mengawali musim dengan meraih Johan Cruyff Shield, usai mengalahkan PSV lewat adu penalti. Namun, performa mereka di Eredivisie goyah dan jarak dengan pemuncak klasemen membengkak hingga 12 poin. Pascal Baskert sempat menjadi pelatih interim dan membawa kejutan besar di Liga Champions dengan menyingkirkan AC Milan di babak 16 besar. Namun, keputusan manajemen untuk mengangkat Robin van Persie sebagai pelatih tetap di pertengahan musim tidak cukup untuk memperbaiki posisi di liga. Mereka finish di peringkat ketiga. Musim ini, Van Persie memulai lembaran baru tanpa bayang-bayang pelatih sebelumnya. Kemenangan 2-1 atas Fenerbahce di kualifikasi Liga Champions pekan lalu menjadi sinyal positif bahwa Feyenoord siap bersaing di semua kompetisi. Walaupun fokus mereka juga tertuju pada leg kedua melawan Fenerbahce, laga pembuka Eredivisie tetap krusial untuk menjaga momentum. NAC Breda selamat dari lubang jarum. Bagi NAC Breda, musim lalu adalah roller coaster yang melelahkan. Mereka sempat mengejutkan banyak pihak dengan duduk di papan tengah hingga pekan ke-14, tetapi performa kemudian menurun drastis. Dari 20 laga terakhir, mereka hanya mengoleksi 14 poin dan gagal menang dalam 16 pertandingan beruntun. Nasib mereka akhirnya ditentukan di playoff degradasi melawan Excelsior. Kemenangan agregat tipis memastikan mereka bertahan di Eredivisie, sebuah pencapaian yang disambut lega, tapi juga alarm keras bahwa perbaikan besar dibutuhkan. Pramusim 202 Mei tahun 2026 pun tidak terlalu meyakinkan. Hanya 3 kemenangan dari 10 laga uji coba membuat fans masih cemas. Jadwal berat di awal musim Feyenoord, NAC, AZ Alkmaar, Twente, dan Ajax akan menjadi ujian nyata bagi Karl Hofkens. Head-to-head dominasi Feyenoord jika melihat catatan pertemuan kedua tim. NAC Breda hampir selalu menjadi korban di hadapan Feyenoord. 6 pertemuan terakhir, Feyenoord menang 5 kali, NAC Breda hanya sekali mencuri poin hasil imbang. Pertemuan terakhir di Eredivisie, Feyenoord menang 3-0 di De Kuip. Rata-rata gol per laga, Feyenoord mencetak 2,6 gol per pertandingan melawan NAC Breda dalam 10 pertemuan terakhir. De Kuip sendiri merupakan benteng yang sulit ditembus. Musim lalu, Feyenoord mencatatkan 12 kemenangan dari 17 laga kandang di Eredivisie, sementara Breda hanya menang 2 kali dari 17 laga tandang. Analisis taktik Feyenoord agresif dan mematikan. Robin van Persie dikenal mengadopsi gaya bermain menyerang dengan pressing tinggi, mengandalkan kecepatan sayap dan pergerakan striker yang dinamis. Dalam formasi 4-3-3, Anis Musa menjadi salah satu kartu as baru di lini depan setelah kepergian Igor Paisao. Musa langsung mencetak gol penentu melawan Fenerbahce, menunjukkan insting golnya. Di lini tengah, pasangan Quinten Timber dan Wang In-beom akan mengatur ritme, sementara pertahanan tetap solid meski tanpa Gernot Trauner dan Bart Nieuwkoop karena cedera. NAC Breda bertahan total, menunggu peluang. Karl Hofkens realistis dengan kekuatan timnya. Saat menghadapi tim besar, Breda cenderung turun dengan blok pertahanan rendah, memadatkan area tengah, dan mengandalkan serangan balik cepat lewat Anthony Musaba dan Sidney van Hooijdonk. Namun, absennya Leo Grimal dan Carlos Andreas Briem membuat lini belakang mereka rapuh. Duet bek tengah Jan-Paul van Hecke dan Cuco Martina akan mendapat ujian berat dari pergerakan cepat penyerang Feyenoord. Pemain kunci Feyenoord, Anis Musa sayap lincah yang bisa menusuk dari sisi kiri. Ayase Ueda striker Jepang dengan penyelesaian klinis. Quinten Timber otak permainan yang menjaga keseimbangan tim. NAC Breda, Anthony Musaba kecepatan dan dribblenya menjadi senjata utama serangan balik. Sidney van Hooijdonk target man yang memanfaatkan bola mati dan umpan silang. Bielika kiper yang harus tampil luar biasa untuk menahan gempuran. Statistik penting Feyenoord tidak terkalahkan di laga pembuka Eredivisie dalam 7 musim terakhir. NAC Breda selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 5 kunjungan terakhir ke De Kuip. Feyenoord rata-rata mencetak 2,4 gol per laga di kandang musim lalu. Breda musim lalu hanya mencatat 0,7 poin per laga tandang. Prediksi pertandingan secara kualitas, kedalaman skuad, dan dukungan publik, Feyenoord diunggulkan mutlak.
Satu-satunya cara bagi Anas Sebreida untuk bertahan adalah dengan permainan disiplin dan keberuntungan tinggi di depan gawang sendiri. Prediksi skor Feyenoord 3-0 Anas Sebreida. Prediksi pencetak gol Anis Haj Musa Eyes Sueda Quinten Timber.